Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tegar Lukmantiar dengan NIM 2104311000012 dari kelas DE 1A. Kali ini pada mata kuliah rangkaian listrik 1, saya akan membandingkan cara perhitungan menggunakan rumus dengan cara menghitung dengan sebenarnya pada rangkaian seri, paralel, dan campuran. Dan nanti saya juga akan melakukan latihan menyolder. Mari kita simak videonya bareng-bareng. Untuk sebelum kita memasuki di rangkaian seri, kita ukur terlebih dahulu masing-masing resistor terlebih dahulu. 9,9 ohm untuk resistor 1, 21,9 untuk resistor 2. Lalu kita ukur tegangan dari baterainya. Kita ubah switch selector ke volt DC. 8,4 volt. Lalu kita masukkan dalam rangkaian seri ini, gambarnya seperti ini. Lalu kita mencari R total dulu dengan cara menjumlahkan semua resistor. Setelah itu kita cari I total. I total sama dengan V total per R total. V-nya kita tadi ketemu 8,4. Lalu R totalnya 31,8. Ini hasilnya 0,26 ampere. Lalu kita di V1. Ini 0,26 sebagai arusnya dikali itunya 9,9. Ini hasilnya 2,6 volt. Kita cari V2, I kali R 0,6 kali 21,9 dan hasilnya 5,7 volt. Sebagai pembuktian apakah V1 ditambah V2 sampai dengan V total, kita hitung. V total sama dengan V1 ditambah V2. Itu tadi 8,4 volt. Lalu V1 nya kita masukkan 2,6 volt ditambah 5,7 volt. Ini jumlahnya 8,3 volt. Ini berarti mendekati V total, berarti ini hampir sama, beta 0, beta sedikit. Lalu kita akan mencoba mengukur pada menggunakan multimeter. Kita susun resistor menjadi rangkaian seri.
Loh, saya telepon aja ya. Iya. Emang salah kok ya. Enggak benar kok lagi. Betul. Lalu kita hitung R-nya dulu apakah sesuai dengan tadi. Ya, ini sedikit beda total di meter dan pengukur yang kita menggunakan tadi. Hasil 19,7. Lalu kita mencoba untuk memberi tekanan, kita beramal. Untuk ukuran menggunakan meter ini tidak bisa karena maksimal arusnya sebesar 200 mA. Kita akan menggunakan multimeter yang kedua. Ini ke posisi ampere dulu, DC ampere. Lalu kita coba rangkai ini untuk dengan mengukur memasang mengukur jangan lari ya. Sebentar, saya ganti dulu konektornya karena ini agak sulit. Setelah kita ganti ini, kita yang negatif kita masukkan di ujung sini. Lalu yang untuk aktif ini kita coba ukur ini di seri ya. Ini menunjukkan sekitar antara 100 sampai 225 mA atau 0,225. Dan ini hampir mendekati dari I total yang ada di perhitungan rumus, yaitu 0,26. Lalu kita akan membuka penghitungan volt V1. Kita kembali lagi menggunakan volt multimeter tadi agar lebih memudahkan. Kita ke volt DC. Lalu sambungkan ini. Kalau untuk mengukur V, kita ke paralel ya, dan jangan lama-lama. Dua koma satu untuk V1. Dan ini kalau lama-lama ini panas. Lalu untuk 2 1,9 ya, kita 1,9 volt. Untuk satu tadi kita hampir mendekati dari hasil perhitungan rumus ini. Kalau V2-nya agak sedikit jauh ya, mungkin ada kesalahan dari alat atau kesalahan teknis yang lainnya. Setelah itu akan itu pada paralel.
Oh ya, yang tadi sedikit kelupaan untuk I di rangkaian seri itu sama di setiap bagian rangkaian itu sama. Jadi I total sama dengan I1 sama dengan I2. Jadi I-nya 0,26 ampere. Lalu kita akan lanjut ke rangkaian paralel dari resistor. Selanjutnya kita akan ke rangkaian resistor yang di paralel. Untuk R1-nya kita menggunakan sama R2-nya kita menggunakan resistor yang tadi dan sumber tegangannya juga menggunakan yang tadi. Mari kita hitung R totalnya dulu. R total sama dengan R1 dikali R2 per R1 ditambah R2. R1-nya 9,9 dikali 21,9 per R2-nya R1 9,9 ditambah 21,9. Lalu ini yang atas dipengalinya yang 9,9 kali 21,9 ketemu 216,81 per yang bawah ini ditambah dijumlah 31,8 dan ini hasil bagi R totalnya yaitu 6,8 ohm. Selanjutnya kita akan cari I total. I total yaitu V per R total. Tegangannya tadi 8,4 dibagi 6,8, R totalnya tadi yang di paralel. Lalu hasilnya 1,2 ampere. Untuk V di rangkaian paralel sama di setiap bagiannya. Jadi seperti ini, V total sama dengan V1 sama dengan V2. Setelah itu kita akan cari I1. I1 adalah V1 per R1. Kan V-nya tadi sama semua, yaitu 1,2 ampere. Maaf, V-nya sama dengan 8,4 volt. Untuk V1 kita tulis 8,4 per R1-nya 9,9 sama dengan 0,8 ampere. Untuk I2 sama dengan V2 per R2 sama dengan V-nya tadi kan sama 8,4 per 21,9. Ini ketemu 0,4 ampere. I total ini tadi sama, kita buktikan apakah sama dengan I1 ditambah I2. I totalnya kan 1,2 ampere sama dengan I1-nya 0,8 ditambah 0,4, 1,2 ampere. Ini sama ya, 1,2 ampere. Nah, mari kita buktikan pengukuran menggunakan multitester dengan di project board. Ini dia. Kita rangkaian tersebut jadi rangkaian paralel.
itu kita mengukur air totalnya dulu. Air totalnya ketemu 6,8 seperti hitungan tadi. Setelah itu kita di sumber tegangan, lalu kita hitung arusnya. Untuk mengukur arus di menggunakan AVO ini tidak bisa karena ini maksimal 200 mA. Kita ganti ke AVO yang berbeda. Kita ganti ke skala 200 mili. Lalu ini kita tancapkan. Ketemu 1,6, hampir sama seperti di pengukuran, yaitu 1,2. Lalu untuk mencari I1 di R1 kita lepas dulu. Itu 160 ini dalam miliampere. Jadi kita rubah jadi untuk mengukur arus di rangkaian paralel, kita tancapkan ini dan kita lepaskan salah satunya. Ketemu 0,5 ya, 0,15 ini dalam miliampere ya, 0,15. Lalu kita kembalikan lagi. Kita yang satunya lepaskan. Ini 0, dalam miliampere ini 0,067. Jadi ini untuk arus di tiap resistor ini berbeda ya, karena ini adalah rangkaian paralel. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada rangkaian campuran. Ya. Oh ya, untuk yang tadi tegangan di setiap rangkaian itu sama ya, untuk rangkaian paralel kita ukur. Satu 1,5 volt. Sama ya, 1,5 volt juga. Untuk selanjutnya kita ke campuran. Untuk rangkaian campuran kita perlu tambahan satu lagi, yaitu ini resistor ini, yaitu sebesar 30,4 ya, 30,4 ohm. Mari kita lakukan perhitungan terlebih dahulu.
Untuk ini gambar dari rangkaian campuran. Untuk cari terlebih dahulu paralel dua rangkaian ini resistor dan resistor 3. R paralel rumusnya untuk 2 resistor yaitu R2 dikali R3 per R2 tambah R3. R-nya 21,9 kali 30,4 per dan ditambah 30,4. Untuk hasil perkalian pembilangnya ketemu 665,76. Tepatnya bah ini hasilnya 52,3. Dan untuk hasil R paralel ini yaitu 12,72 ohm. Setelah itu di paralel kan hasilnya jadi begini. Nah, ini untuk R1 yang tadi 9,9, R paralel ini sebesar 12,72. Ini kan seri, kita hitung secara seri. R total sama dengan R1 ditambah R paralel. R1 nya tadi 9,9 ditambah 12,72. Hasilnya ini 22,62 ohm. Ini tegangan tetap ya 8,4. Setelah itu kita cari total. Total sama dengan V tegangan sumber tadi per R total tadi. Yaitu V-nya 8,4 bagi 22,62. Sumber tegangan 0,37 ampere. Ini selanjutnya kita cari V1. Untuk V1 sama dengan I total tadi dikali R1. 0,37 dikali 9,9 ketemunya 3,6 volt. Untuk V2 sama dengan I total tadi dikali ini kan berarti di R paralel, jadi pakai R paralel yaitu nah ini pakai R paralel, I dikali R paralel yaitu 0,37 dikali 12,72 sama dengan ketemunya 4,7 volt. Untuk kita cari I1 di R1 yaitu V1 ini tadi per R1 yaitu 3,6, V1 nya 3,6 volt tadi, R1 yaitu 9,9 ketemu 0,36. Untuk I2 V2 per R2. V2 nya tadi 4,7 bagi R2 nya 21,9 ketemunya
0,21. Ini satuannya ampere. Setelah itu kita akan melakukan pembuktian pengukuran multimeter di project board. Ini tambahan untuk yang tadi, yang R3 kita rangkai paralel dengan R2. Kita akan menghitung R paralel dulu. Berapa R paralelnya? R-nya 12,7 sama ya, 12,7. Lalu kita cari R totalnya. (22,6) ya, sama. Setelah itu kita hubungan dengan sumber tegangan dan kita ganti alat supaya memudahkan untuk mengukur arus. Kita sambungkan ini ke yang hitam ke ujung satunya ini. Sini. Kita cari total dulu. Totalnya 1,5 ampere ya. Lalu kita cari, oh ini I1 ya, 1,5 ituannya. Mohon maaf ya, ini hilang-hilang terus. Satu koma tiga tadi ya, 1,3. Untuk V kita cari V, kita select V skala 200. Ini untuk V1. Temu 1,3. Untuk V2 temu 1,6. Kita untuk melakukan latihan penyolderan menggunakan 20 buah resistor. Selanjutnya kita akan melakukan latihan menyolder. Pertama, bahan yang dibutuhkan yaitu PCB metrik atau PCB bolong. Yang kedua, timah. Yang ketiga, resistor sebanyak 20 buah. Yang keempat, solder. Mari kita mulai. Pertama, kita susun resistor terlebih dahulu ke PCB bolong. Terserah ini nyusunnya bagaimana. Untuk tembaganya ini bagian yang kakinya yang bawah ya, untuk yang baliknya untuk atasnya ini.
Setelah dihitung semua, mari kita menyolder. Pastikan solder sudah panas untuk menyolder. Kita balik. Ini untuk menyolder ini menggunakan solderan, jadi harus agak ditekan sedikit supaya timahnya menempel dengan sempurna di tembaganya. Lebih seperti ini hasil penyolderan saya. Ini tampak depannya, ini tampak belakangnya. Ini akan saya potong menggunakan gunting kuku. Ini dia hasil penyolderan 20 resistor. Kurang lebihnya seperti ini.
Sekian dari saya video tentang cara menyolder menggunakan PCB Matrix 20 resistor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.